Memang harus diakui sih, kalau sejak PSSI dipegang oleh orang yang mengerti bola seperti Pak Erick Thohir, timnas Indonesia mengalami perkembangan cukup pesat, tak hanya senior tapi juga junior. Hal itu bisa dilihat dari kesuksesan Indonesia lolos ke Piala Asia, mulai dari timnas senior, U23, U20, serta terbaru U17. Nah, menariknya nih, kesuksesan Indonesia untuk lolos ke Piala Asia tanpa bantuan dari Presiden AFC, seperti tim-tim yang akhir-akhir ini selalu senggol-senggol timnas Indonesia. Bahkan tim yang selama ini suka berlindung di ketiak AFC, macam Bahrain, justru tak bisa lolos ke Piala AFC U17. Dan kini mereka harusnya sadar kalau levelnya sudah kalah dengan Indonesia. Kalau nggak dapat bantuan dari FIFA, aduh deh, kayaknya kasihan banget. Sampai saat ini kita masih dibuat jengkel dengan kejadian di Bahrain beberapa waktu yang lalu. Gimana nggak jengkel coba? Indonesia sebenarnya bisa saja bawa pulang 3 poin dan peluang untuk amankan tiket ke Piala Dunia 2026 secara langsung makin terbuka lebar. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Kita kan tahu sendiri kalau Bahrain ini merupakan anak emas dari AFC. Apalagi Presiden AFC saat ini berasal dari negara tersebut. Sehingga jadi hal wajar kalau keduanya kong kali kong untuk bisa membawa Bahrain lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi dari insiden itu membuat kita sadar, gimana ya kalau Bahrain ini nggak dapat dekengan dari AFC? Duh, pasti kasihan banget bakal jadi samsak tim-tim Asia, terutama di grup C ini. Dan hal itu jelas bisa kita lihat dari generasi Bahrain yang kurang top tier. Bahkan mereka nih nggak bisa lolos loh di Piala AFC 2025. Setelah di babak kualifikasi mereka gagal total. Sebuah hal yang sekali lagi membuktikan kalau timnas Bahrain ini tanpa bantuan FIFA hanya sekelas Timor Leste. Jauh jika dibandingkan dengan Indonesia yang pure lolos dari kerja keras mereka. Apalagi sejak dipegang oleh Pak Erick Thohir, timnas Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Mulai dari timnas senior yang lolos ke round 3 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Lalu lolos ke Piala Asia untuk kedua kalinya secara beruntun. Dan kesuksesan itu tak hanya terjadi di timnas senior saja, tapi timnas U23, U20 hingga U17 mulai mengikuti kesuksesan para seniornya dengan lolos ke Piala Asia. Sebuah hal yang sekali lagi membuktikan kalau dengan kerja keras dan tanpa bantuan dari AFC sekalipun, level Indonesia sebenarnya jauh lebih baik dari Bahrain. Bahkan nih, kalau dilakukan tanding ulang melawan Bahrain, Indonesia cukup percaya diri untuk bisa mengalahkan negara yang suka playing victim tersebut. Kronologi kegagalan Bahrain lolos Piala Asia U17. Setelah kalah dari Cina, Bahrain menang 1-0 lawan Maladewa. Selanjutnya, pada matchday ketiga, Bahrain kalah 0-2 dari Korea Selatan. Secara matematis, hasil ini membuat mereka tak punya peluang lolos ke Piala Asia U17 2025. Pada matchday terakhir, Bahrain menang 1-0 melawan Bhutan lewat gol penalti Abdul Rahman Bassam. Hasil yang bisa dibilang tidak berdampak besar. Bahrain finish di posisi ketiga klasmen akhir grup C dengan raihan 6 poin. Di atas mereka ada Korea Selatan dan Cina yang meraih 10 poin. Kedua negara lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Bahrain harusnya sadar diri. Timnas Bahrain harusnya sadar diri sih setelah mereka nggak bisa lolos ke Piala Asia U17 ini. Berarti dari segi kualitas, mereka ini memang harus ditingkatkan, bukan malah berlindung di ketiak Presiden AFC terus-terusan. Bahkan nih, kalau nggak dibantu oleh wasit pertandingan, Bahrain mungkin hanya akan mendapatkan 0 poin di babak round 3 ini. Karena di laga versus Australia dan Indonesia kemarin, kita tahu sendirilah gimana kualitas mereka. Suka banget guling-guling dan drama. Dan saat melihat timnas U17 gagal lolos ke Piala Asia, kayaknya memang Bahrain ini cocok main di Piala AFF saja.
Bahrain makin ngiri dengan Indonesia. Sementara itu, kini nasib buruk malah menimpa Bahrain. Timnas U17 mereka dinyatakan tidak lolos ke Piala Asia karena kalah bersaing dengan Korea Selatan dan Cina. Sementara Indonesia, yang menjadi rival baru dari Bahrain, malah lolos ke Piala Asia. Tentu membuat Bahrain iri dan pastinya mereka berpikir aneh-aneh, apalagi dengan melihat cara kelolosan Indonesia yang dianggap aneh dan terkesan mencederai asas fair play di sepak bola. Tapi bagi Indonesia, mereka bodoh amat dengan segala tuduhan Bahrain. Karena yang terpenting timnas lolos dan anggap saja itu adalah balasan untuk tim-tim Timur Tengah yang kebanyakan drama. Kita lolos dengan cara cerdas, bukan drama yang dianggap sangat hina. Buat Pak Erik bangga. Keberhasilan Timnas U17 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 melengkapi kiprah dua tim Garuda lainnya, tim senior dan U20. Sebelumnya, Timnas senior dan Timnas U20 juga telah memastikan diri akan berlaga di Piala Asia 2025. Pada awal tahun, Timnas U23 juga bermain pada babak utama Piala Asia 2024 di Qatar, bahkan melaju hingga babak semifinal. Atas pencapaian bersejarah itu, yakni 4 timnas berbagai kategori bertanding di putaran final Piala Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pemain, tim pelatih, dan official, serta pengurus PSSI. Ini benar catatan sejarah, karena di semua kategori timnas kita bisa berlaga di babak utama Piala Asia. Ini bukti level kami sudah naik dalam waktu yang relatif singkat. Saya apresiasi kerja keras seluruh pemain, tim pelatih, official, dan pengurus PSSI, karena pencapaian ini terwujud berkat kerja keras kolektif dan sesuai program yang dicanangkan, ungkap Erick Thohir dikutip dari Bola Sport. Dan jadi itulah saat Bahrain mulai sadar kalau level mereka kalah dari timnas Indonesia. Jika tak berlindung di ketiak AFC selama ini, mungkin mereka hanya menjadi tim gurem di sepak bola Asia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.